Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, calon klien pengguna jasa kami. Jumpa lagi bersama kami. Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai pondasi yang cocok untuk rumah bertingkat misalnya 2-3 lantai. Tentunya agar rumah mampu bertahan lama dan tidak terjadi pergeseran akibat beban yang diterima. Seperti biasa kami ingatkan kepada sahabat untuk berikan like, komentar positif serta subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya dari kami. Pondasi pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu, pondasi dangkal dan pondasi dalam. Sebelum akan berencana membangun rumah berlantai 2-3 lantai, ada poin-poin yang perlu sahabat perhatikan, yaitu karakteristik tanah. Apabila tanah keras berada pada kedalaman 4 meter sampai 8 meter dari permukaan tanah asli, maka pondasi cukup dengan pondasi dangkal. Misalnya bisa dengan pondasi batu kali atau pondasi menerus, pondasi tapak, dan lain-lain. Beban bangunan yang dipikul, perhatikan spesifikasi material yang akan diterapkan pada bangunan, agar dapat memprediksikan pondasi mana yang cocok untuk menahan beban material yang terdapat pada bangunan tersebut. Dilansir dari Nobel Consultant, ada beberapa pondasi yang sering digunakan untuk rumah bertingkat 2-3 lantai, yaitu sebagai berikut. 1. Pondasi menerus, misalnya menggunakan batu kali atau batu bata. Pondasi dipasang secara menerus sepanjang slope bangunan dan dipasang di bawah slope. Untuk pondasi rumah 2 lantai, kira-kira tingginya 60-75 cm, dengan lebar sisi atas 20 cm dan sisi bawah 40-60 cm. Sedangkan penampang untuk pondasi menerus batu bata, berbentuk persegi dengan lebar 1-1,5 bata dengan tinggi 60 cm. Dua, pondasi tiang pancang. Pondasi ini mirip dengan pondasi bor pile, yang membedakan adalah bahan dasarnya. Pondasi tiang pancang menggunakan beton pracetak atau sudah dibuat di pabrik. Ukuran penampang alasnya paling besar yaitu 25 x 25 cm. Umumnya memang bisa dipesan pracetak dari pabrik, namun bisa juga dibuat di lapangan. Tiga, pondasi telapak atau footplate. Beberapa menyebutnya dengan pondasi cakar ayam. Pondasi menerus batu kali atau batu bata pada pondasi rumah 2 lantai biasanya tidak bisa berdiri sendiri tanpa pondasi telapak atau footplate. Pondasi ini dibutuhkan pada kolom-kolom yang memikul beban yang berat. Oleh karena itu bagian dasar pondasi memiliki sisi bawah yang lebar. Kedalaman pondasi telapak atau footplate berkisar antara 1-1,5 meter dan ukuran penampang 1x 1 meter sampai dengan 1,25x 1,25 meter dan kedalaman 40 cm.
Pondasi bor peil. Pondasi bor peil metodenya mirip dengan pondasi tiang pancang. Perbedaannya adalah, sebelum memasang pondasi bor peil, perlu melakukan pengeboran dengan menggunakan mesin bor. Ukuran diameter yang disarankan yaitu kurang dari 40 cm. Begitulah pondasi yang sering digunakan untuk rumah bertingkat 2-3 lantai. Meskipun begitu, jika lokasi rumah berada di daerah yang rawan gempa, disarankan untuk menerapkan konstruksi bangunan anti gempa. Hal ini juga dilakukan oleh Jepang yang memiliki risiko bencana yang tinggi. Menurut artikel 99.co, berikut adalah prinsip dasar konstruksi Jepang untuk keamanan rumah bertingkat, sekaligus sebagai prinsip dasar konstruksi rumah anti gempa, diantaranya adalah pemakaian material bangunan yang ringan. Semakin berat material bangunannya, maka pondasi yang digunakan semakin besar dan mahal. Pondasi selain harus mampu menahan beban vertikal, juga harus mampu menahan beban geser seperti misalnya gempa. Jika material semakin berat, maka akan berbahaya jika terjadi gempa. Struktur bangunan sederhana. Seringkali masyarakat mengabaikan struktur bangunan dari rumah yang akan mereka bangun. Faktanya struktur bangunan sederhana dapat menahan gempa lebih baik daripada struktur yang rumit. Desain knockdown. Desain ini merupakan desain rumah anti gempa yang paling populer di masyarakat Jepang. Desain ini juga sudah menjadi gaya hidup urban masyarakat Jepang. Desain ini dapat dibongkar pasang, sehingga dapat mengurangi kerusakan yang parah. Kami dari tim Mulia Arsitek, dapat menjadi mitra sahabat dalam menyelesaikan kebutuhan properti sahabat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jika sahabat memiliki kendala dalam mencari mitra untuk menyelesaikan konstruksi rumah sahabat, kami bisa menjadi mitra sahabat. Untuk informasi selengkapnya, sahabat bisa mengunjungi website kami, yaitu di www.muliaarsitek.com, serta Instagram dan Facebook, Mulia Arsitek. Atau menghubungi admin kami, di 0811-2648-9986. Jangan lupa untuk berikan like, komentar positif serta subscribe, dan aktifkan juga ikon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik lainnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.